Kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa pernikahan itu satu kali dan untuk selama-lamanya. Pertanyaannya gini, bagaimana kalau dalam sebuah pernikahan, pernikahan itu rusak, keluarga itu disfungsi. Lalu bagaimana nih? Nah, Pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News program bersama dengan kami. Saya Daniel Hendrata bersama dengan istri saya. Dewi Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News program. Ya, jangan lupa bahwa apabila Anda menyaksikan acara ini melalui televisi ataupun melalui YouTube kesayangan Anda bisa langsung subscribe dan share ulang supaya banyak orang yang pernikahan mereka lagi morat-marit gitu ya, mereka bisa belajar bersama-sama. Topik Ya. kita hari ini apa, Dep? Topiknya adalah menikmati keluarga yang rusak. Wow. Kok bisa ya? Bagaimana caranya? Wow. Menampilkan Yes. narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Dr. Julianto Simanjuntak. Beliau adalah seorang konselor dan juga founder dari satu lembaga yang bernama LK3. Ini pasti akan jadi berkat, oleh karena itu langsung saja kita akan saksikan cuplikan yang berikut ini. Sebagai seorang murid, kita dipanggil bukan untuk sekedar membangun keluarga. Namun, kita juga dipanggil untuk memelihara keluarga. Karena membangun dan memelihara adalah dua hal yang berbeda. Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu yang membuat keluarga kita mengalami kerusakan? Apakah harus terucap kata berpisah? Padahal dalam sebuah pernikahan, perceraian bukanlah kehendak Tuhan. Adakah cara bagi kita untuk tetap dapat menikmati pernikahan yang rusak? Mari kita belajar bersama dalam menikmati pernikahan yang rusak bersama Julianto Simanjuntak hanya di Good News program. Psikotes. Sekarang sudah ada alat ukurnya. Anda mau tahu kepribadiannya seperti apa, baik atau tidak, dia punya penyakit gangguan mental apa tidak, ya orangnya punya harga diri sehat apa tidak, daya juangnya apa tidak, punya masalah luka emosi dari mana. Sekarang sudah ada alat ukurnya. Saya harap sih. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Semarak Mega Undian First Rewards total 1 miliar. Anda sedang bersama kami menyaksikan Good News program. Tema kita hari ini adalah menikmati keluarga yang rusak. Seperti yang kami janjikan, mari sama-sama kita bincang-bincang dengan Bapak Dr. Julianto Simanjuntak. Shalom Pak Jul. Shalom Pak Jul. Ya, shalom. Pak Salam Daniel. konseling. Ya. Lebih senang sekali ngobrol lagi. Ya, senang banget. Terima kasih sudah mampir kembali melalui Zoom ke tempat kami nih. Puji Tuhan. Ya, Pak selamat ya. Ini LK3 udah mencapai usia ke-19 tahun ya? Ya, betul. 19 Amazing. tahun bulan Juli lalu. Journey yang luar biasa. Bisa kilas balik singkat enggak? 19 tahun ini highlight-highlight apa yang menurut Bapak memorable gitu loh? Ya, awalnya 2001 itu ya, orang konseling itu seperti malu-malu, seperti orang yang kusta gitu atau orang yang sakit apa gitu. Tapi kemudian kita kampanye melalui program-program counseling di banyak kota. Terus yang mengubah itu adalah 2006 ketika mengadakan konferensi konseling keluarga se-Indonesia ya. Lalu setelah itu 2008 kita mulai membuat pendidikan counseling dengan master program dengan beberapa STT. Lalu kemudian berkembang di banyak kota, banyak STT, universitas, bekerja sama dengan LK3. Dan terakhir dengan pandemi, lewat Zoom makin banyak yang ikut karena melalui online. Sekarang ada sekitar 1.000 orang dan berasal dari 100 kota dan negara yang belajar counseling. Wow, luar biasa. Keren. Berarti Bapak udah meluluskan berapa counselor nih Pak dari istilahnya pembelajaran ini mulai pertama kali itu dilakukan? Kalau yang programnya 2-4 tahun itu ada sekitar 1.000 ya. Kalau yang pendidikannya cuma 3 bulan, 6 bulan ya jauh lebih banyak. Are you happy with the result? Sangat happy karena tidak mudah untuk memasarkan counseling ya, beda dengan pendidikan, dengan pelayanan-pelayanan pengembangan atau penginjilan. Counseling itu sesuatu yang sangat sulit, sangat rumit awalnya, tapi kemudian sekarang dia menjadi primadona.
Puji Tuhan. Mantap. Ya. Nah, Ya. mau bertanya kepada Pak Jul nih, kenapa kalau memberi judul itu selalu gitu Brutal. kontroversial? Brutal, kontroversial, dan kadang-kadang membuat orang nyerengit dahinya gitu. Iya. Hidup kita itu kan berada pada dua kutub ya, antara yang ideal dengan yang real. Kalau konsep yang ideal, kita semua membayangkan keluarga itu keluarga yang bahagia ya, keluarga yang puas. Tapi dalam realitanya, kebetulan kita lihat di dunia, di ruang counseling itu banyak sekali pernikahan itu sudah rusak gitu. Persoalannya adalah pernikahan yang rusak itu mau dinikmati atau tidak. Nah, karena ada hukum yang mengikat pernikahan itu perlu dijaga seumur hidup, ya, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus menikmati walaupun pernikahan itu tidak ideal seperti yang kita bayangkan, yang kita harapkan. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk menikah ya, tapi kita dipanggil untuk merawat pernikahan, kira-kira begitu. Pernikahan yang rusak itu maksudnya bagaimana, Pak? Apakah hubungan suami istri yang tidak harmonis lagi? Apakah mereka yang mempunyai komunikasi yang buruk sehingga memilih untuk tidak berkomunikasi, perang dingin di rumah, atau seperti apa, Pak? Ya, dalam realitanya di ruang konseling di LK3 itu kan boleh dibilang 70-80% yang konseling itu sebenarnya justru adalah aktivis gereja, orang-orang yang melayani ya, tapi ada dua hal. Satu, pernikahannya tidak sehat. Gitu. Sistemnya tidak terbentuk dengan baik. Contoh misalnya, salah satu egois ya, sangat egois, mementingkan diri sendiri, mengorbankan pasangan atau anaknya. Atau yang satu lebih dominan daripada yang lain, sehingga yang satu selalu tertekan harus menurut dengan pasangannya ya. Dan banyak juga pernikahan yang tidak berfungsi. Tidak berfungsi itu artinya tidak dirasakan oleh anaknya atau tidak dirasakan sebagai suami oleh istri. Demikian juga banyak istri-istri tidak berfungsi sebagai istri dan ibu. Dan anak-anak juga tidak berfungsi sebagai anak yang baik. Sehingga itu menghasilkan konflik yang rutin, yang terus-menerus. Dan banyak orang hanya mengeluh dan tidak sedikit yang menyerah. Ya. Dan akhirnya bercerai. Gitu. Nah, analogi yang Bapak berikan tentang sebuah mobil tua nih, Pak. Bapak mungkin bisa kisahkan ulang nih, gimana nih? Ya, tidak sedikit orang yang terbatas uangnya kan pingin punya mobil. Saya juga pernah ya di awal 2000-an begitu, pingin beli mobil ya, ada mobil saya suka, tapi kan sudah tua gitu. Tapi saya suka gitu. Nah, tapi karena mobil itu sudah tua ya, seringkali harus dibawa ke bengkel gitu. Karena saya suka, saya tidak peduli, saya bawa ke bengkel, rusak saya bawa ke bengkel. Kadang-kadang nunggu spare part-nya 2-3 hari. Saya suka. Hal yang sama waktu kita menikah kan kita menyukai, mencintai pasangan kita. Ya kan realitanya pasangan kita atau kita pun sudah bawaannya sudah punya kerusakan dari masa kecil kita. Kita sudah 20-30 tahun dibesarkan satu rumah, keluarga yang juga mungkin tidak berfungsi, yang tidak sehat, kita membawa luka emosi, trauma relasi. Nah, kalau kita tahu pasangan kita juga sudah membawa kerusakan dari masa lalunya, ya penting kita bawa ke bengkel pernikahan, itu namanya kita sebut konselor pernikahan gitu. Jangan kita abaikan. Nah, masalahnya banyak orang itu tidak mentune up ya, tidak merawat pernikahan. Mobil aja kita rawat, tanaman aja kita rawat. Banyak orang tidak peduli dengan perkawinannya. Nah, itu udah gulujak, udah ribut terus-menerus. Nah, baru cari bantuan, seringkali terlambat, kira-kira begitu. Oke. Nah, kalau misalnya Pak dibandingkan dengan mobil kan istilahnya kan tadi Bapak katakan bahwa Bapak suka dengan mobil itu. Nah, istilahnya mungkin orang juga mengatakan Pak Jul ini kayaknya bukan apple to apple nih. Karena kadang-kadang pada waktu kita bicara tentang suatu pernikahan nih ya, satu contoh misalnya ada orang yang kena KDRT dari pasangan hidupnya. Dan mereka istilahnya bukan cuma sekedar ditempeleng, tapi dijadikan sansak. Kemudian mereka mengalami abuse yang sangat luar biasa gitu ya. Dan kemudian pelecehan verbal gitu ya, bukan cuma fisik. Nah, kemudian sampai tahap mana kira-kira orang harus belajar untuk tetap menyukai bahwa mereka dalam kondisi yang istilahnya terpuruk, rusak benar nih. Seperti itu, gimana nih Pak? Iya, sebenarnya Mas, kalau itu dibawa satu kasus itu tidak terjadi dalam pernikahan. Masalah itu terjadi sebelum pernikahan. Karena banyak orang sebelum menikah tidak betul-betul mengenal calon pasangannya.
tidak I see. betul-betul mengenal keluarga asal pasangannya, I see. tidak benar-benar punya kesempatan konseling pranikah yang baik, tidak sempat menyelesaikan luka emosi dari masa lalunya. Ya. Jadi kalau bicara kasus itu, masalah itu tidak terjadi dalam pernikahan, terjadi sebelum menikah. Jangan salahkan sesudah pernikahan. Dulu sebelum nikah nggak betul periksa. Oke lah, zaman dulu kita tidak ada assessment, tidak ada psikotes. Sekarang sudah ada alat ukurnya. Anda mau tahu kepribadiannya seperti apa, baik atau tidak, dia punya penyakit gangguan mental apa tidak, ya orangnya punya harga diri sehat apa tidak, daya juangnya apa tidak, punya masalah luka emosi dari mana. Sekarang sudah ada alat ukurnya. Saya harap sih untuk yang generasi muda sekarang atau yang sudah menikah tapi belum terlalu lama bisa memeriksakan kesehatan perkawinan daripada masing-masing. Oke, nah cuman masalahnya gini Pak, biasanya kalau sudah bermasalah justru mereka malu untuk mencari bantuan atau untuk memberi diri masuk ke ruang konseling atau diukur kesehatan pernikahannya. Nah terutama nih kepada yang melakukan pelaku KDRT biasanya dia merasa nggak mau masuk ke ruang konseling gitu. Bagaimana ya dengan kasus yang seperti ini Pak Jul? Sedangkan istrinya berusaha untuk bertahan di dalam pernikahan ini. Ya memang kalau bicara kasus ya itu banyak peran di dalamnya. Satu adalah banyak orang menikah itu karena tidak punya contoh atau teladan dari perkawinan orang tua sebelumnya. Kebanyakan orang mengabaikan pernikahan yang rusak karena pernikahan orang tuanya juga dulu rusak. Jadi dia tidak tahu ada satu konsep pernikahan yang baik dan memuaskan. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah zaman dulu memang untuk mengakses terapis keluarga, family therapist, konselor keluarga yang baik dan dipercaya itu sangat sedikit zaman dulu, apalagi kalau di daerah. Ya. Jadi bukan hanya sekedar malu ya. Lalu yang ketiga adalah konsep daripada dogma gereja seringkali menghambat orang datang karena orang berpikir kalau ada masalah pergilah ke pendeta. Tetapi kalau sudah kronis ya sudah stadium 4 sering sekali bantuan yang diterima itu terbatas. Ya. Lalu yang keempat sering sekali juga orang segan ya karena pergi ke seorang professional helper seperti psikolog konselor itu kan harus berbayar. Nah kadang-kadang orang tidak mengerti berapa mahal keluarga itu, berapa mahal pernikahan itu yang harus dirawat gitu. Jadi konsep dan nilai tentang pernikahan, teologi keluarga, psikologi keluarga, banyak orang tidak punya konsep yang baik sehingga mereka merasa tidak perlu. Bukan hanya malu ya, merasa tidak perlu. Ya, namun ya gini, saya Pak. umpamakan begini. Saya pernah tinggal waktu saya SMP SMA itu di satu pasar depan kanan kiri belakang terus mau pasar basah bau sekali apalagi kalau banjir. Ya saya sebulan 2 bulan pertama aja rasa bau. Bulan berikutnya udah nggak bau. Oh iya. Kebal ya. Banyak orang pernikahan begitu udah bertahun-tahun konflik lama-lama dia nggak merasa bau dalam pernikahan itu. Udah biasa dia. Ya kebal. Wow, kebal. Ya. Nah sampai ini ada satu kasus nih Pak yang kami kenal orangnya ya. Nah sampai suatu hari yang dirasa kebal itu kemudian sampai salah satu pihak itu kemudian mulai bereaksi. Dan kemudian memilih untuk meninggalkan rumah. Dan berkata enough is enough, that's it gitu. Nah kemudian salah satu daripada mereka mulai menutup diri. Dan tidak mengizinkan adanya proses untuk bahkan bukan cuma rekonsiliasi tapi untuk ada pihak ketiga untuk masuk dalam kehidupan mereka dan berusaha untuk mengetahui masalahnya, udah nggak bisa lagi. Ini gimana nih Pak? Bagaimana caranya salah satu pihak atau kedua-dua ini untuk mulai kembali belajar dengan tujuan supaya mereka mengalami pemulihan keluarga? Ya kalau dianalogikan ya, ini seperti orang sudah kena kanker stadium 3B atau 4. Pasti panik. Ya. Pasti sudah resikonya adalah kematian. Ya, membayangkan itu sudah sangat tidak mudah. 2, waktunya sudah sangat panjang untuk berobat, ya kemo dan sebagainya. Yang ketiga, biayanya pasti mahal sekali. Betul sekali. Ya kan? Dan yang keempat ialah bagaimana support daripada dukungan medis, dukungan finansial yang mendukung banyak sekali artinya meninggal. Kenapa? Dia tidak punya support finansial yang memadai, dia tidak punya asuransi dan sebagainya. Maka kalau kita bicara merawat pernikahan yang sudah rusak, yang retak seperti ini kronis, sering sekali karena terlambat mencari bantuan. Dan akhirnya menyerah kan. Mereka udah menyerah.
Karena mereka tidak punya harapan. Sekali lagi, ini karena tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dalam merawat pernikahan, di dalam mengevaluasi pernikahan, dalam cari bantuan untuk memperkaya pernikahan itu sendiri. Jadi akhirnya ya ada orang memilih bercerai, walaupun dalam hukum agama kita itu tidak dibenarkan, tapi realitanya itu terjadi gitu. Benar. Nah sekarang saya sebagai seorang konselor bicara, kita nggak usah bicara kuratif ya. Saya ingin bicara dari kasus ini, lebih baik mencegah lah. Dengan cara jadi preventif. belajar, jangan malu counseling, jangan malu membaca, ya kan, jangan malu mencari teman-teman yang bisa diajak ngobrol untuk masalah-masalah pernikahan. Oke, berarti pesannya dari Pak Jul ini adalah kalau Anda sudah mulai menyadari bahwa di dalam pernikahanmu, dalam keluargamu ini ada sesuatu yang mulai nggak beres, menjurus ke rusak. Nah itu harus segera mencari bantuan, masuklah ke ruang konseling, cari konselor yang bisa membantu untuk mendampingi gitu ya Pak Jul ya, sehingga tidak terlambat bisa dilakukan langkah-langkah preventif. Begitu betul Pak Jul? Nah iyalah, kita ini kan kadang-kadang mencret aja, sakit pusing, mah aja pergi ke dokter cari obat. Ini masa pernikahan kita sakit kita biarkan. Jadi sebenarnya saya rasa ada cara nilai pandang ya yang tidak pas terhadap pernikahan itu. Dan biasanya itu karena warisan. Kebanyakan karena warisan dari orang tua, pernikahan tidak dianggap, tidak diprioritaskan, dia waktu jadi anak juga tidak diprioritaskan, tidak dikasih. Itu ada hubungannya dengan dibesarkan dengan kasih sayang atau dibesarkan tanpa kasih sayang. Ya, nah biasanya juga Pak Jul yang kita lihat ya, istilahnya alangkah baiknya kalau dua-dua mulai sadar nih, bahwa keluarga kita nggak baik nih, dan bahwa kita harus bisa untuk memperbaiki. Nah bagaimana kalau misalnya dalam satu case, misalnya hanya suami, atau misalnya hanya istri, yang kemudian menyadari bahwa mereka perlu bantuan, sedangkan salah satu pihak lainnya mengatakan, I'm fine, jangan ajak aku nggak setuju ada orang yang datang dalam kehidupan kita. Nah ini lalu sikapnya bagaimana Pak? Dan bagaimana kira-kira metode apa yang harus diterapkan dalam model-model kehidupan keluarga yang seperti ini gitu? Dalam teori konseling keluarga memang tidak semua kasus bisa dibantu atau di-counseling ya. Tapi secara umum kalau belum ada kasus-kasus yang terlalu berat ya, kalau hanya satu berarti pemulihannya maksimal 50%, kan lumayan daripada enggak kan. Tuh. Tapi yang tidak bisa dibantu dalam counseling ialah kalau ada satu atau keduanya mengalami gangguan jiwa berat, itu harus berobat dulu ya. Counseling tidak akan membantu. Ya, harus ke psikiater dulu ya. Kedua, jika salah satu punya will atau pill dan dia tidak mau melepaskan pasangan itu yang gelap itu, dan satu pasangannya menuntut kamu mesti lepaskan, tapi dia nggak mau, itu juga nggak bisa dikonseling. I see. Ya, jadi tidak semua kasus itu bisa ditangani lewat konseling, gitu. Atau yang ketiga adalah yang bersangkutan memang tidak mau. Kalau yang bersangkutan tidak mau dikonseling juga tidak bisa dibantu. Kira-kira begitu. Lalu bagaimana kalau misalnya, pertanyaan gini mungkin bisa ditambahkan juga, sampai tahap manakah kira-kira kan istilahnya sebagai tubuh Kristus nih ya, kita tentunya tidak ingin melihat ada korban berjatuhan sampai kemudian ada angka perceraian bertambah. Namun pada istilahnya prakteknya kita tahu nih bahwa sekarang sepertinya orang nggak lagi takut cerai nih Pak. Perceraian bukan menjadi sesuatu yang tabu seperti 10, 15, 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Tetapi mereka melihat bahwa ternyata perceraian itu I'm fine gitu. Dan sampai batas mana kira-kira menurut Bapak hal itu akan bisa dilakukan? Nah gitu. Iya, ada beberapa lembaga yang kita sebut namanya pemutus rantai gelombang perceraian ini. Yang pertama adalah kita sadar kita sebagai satu keluarga berusaha untuk meningkatkan kepuasan pernikahan kita. Karena pernikahan itu diwariskan, kepuasan itu diwariskan, harmonisasi itu, romantis itu diwariskan. Jadi dari keluarga sendiri yang sehat ya, kita tidak bicara kasus dulu ya, kita bicara pencegahan. Gitu. Pencegahan, ya. Yang kedua ada memperkuat peran gereja, karena gereja ini yang masih sangat didengarkan oleh banyak keluarga tentang nilai-nilai perkawinan ya, konsep-konsep keluarga itu, maka program-program gereja mulai dari konseling pranikah sampai konseling pasca nikah
ya itu harus diperkuat gitu. Karena sekali lagi keluarga yang sudah tidak bisa mendamaikan dirinya, dia mengharapkan gereja, pendeta itu membantu. Yang dia kata pendeta bisa belajar konseling, oh alangkah indahnya, oh alangkah bagusnya, karena dia Puji bisa Tuhan, ya. melatih majelis aktivis untuk bisa melakukan fungsi-fungsi konseling, minimal konseling awam, konseling pastoral, ya, konseling persahabatan, itu bisa dilakukan. Yang ketiga, saya rasa adalah memperkuat fungsi-fungsi pelayanan konseling di lembaga-lembaga yang ada, yang di luar, ya. Dan saya harap sih banyak orang tua mendorong anaknya mau jadi psikolog, mau jadi psikiater, mau jadi konselor, karena profesi inilah yang kurang sekarang. Ada orang mau datang gitu, tapi nggak ada ahlinya. Saya bisa menolak ratusan klien setiap tahun. Saya nggak sanggup. Begitu banyak orang minta di konseling, sudah dalam kondisi kritis. Nah, kalau saya terima semua, saya ambruk, saya bisa stroke. Wow. Jadi kebutuhan konselor masih sangat tinggi. Wow. Oke, kita akan lanjut nanti Pak ya setelah break ya. Alright, puji Tuhan. Oke, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda nih? Kondisi rusak yang harus dinikmati. Ini bukan sesuatu yang tentunya mudah untuk kita lakukan. Nah, bagaimana dengan keluarga Anda? Anda bisa bagikan tentang kondisi Anda ada di layar gadget ataupun televisi yang Anda saksikan. Ada nomor-nomor telepon, Anda bisa kirim WA kepada kami. Nanti adalah tim doa kami akan berusaha juga untuk berdoa buat Anda. Kita tahu memang kita nggak boleh menyerah. Nah, nanti jangan kemana-mana, kita akan tanya dan belajar lebih dalam lagi dari Pak Julianto Simanjuntak. Stay tune hanya di Good News Program. Kita mengerti 4 poin ini saja. Kita menganalisa. 1, pernikahan itu suatu panggilan, itu calling yang sangat penting. Ya, yang kedua adalah perjanjian, kita covenant yang kita sudah janji di depan Tuhan. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Semarak Mega Undian First Rewards total 1 miliar. Saya rasa nggak ada satupun orang yang bermimpi punya satu keluarga yang rusak. Setiap orang pada waktu mereka at the beginning of the relationship misalnya, atau baru menikah, mereka selalu mempunyai satu idealisme atau cita-cita untuk keluarga bahagia. Happily ever after. Yes, keuangan yang prima, rumah bagus, mobil bagus, kemudian menjadi tua bareng gitu ya. Atau bahkan ada beberapa orang percaya bahwa mereka tidak bisa menjadi tua. Seperti itu. Ada yang seperti itu? Ada dong pasti. Nah, di tengah-tengah kita nih bersama dengan Pak Julianto Simanjuntak, salah satu daripada pakar konseling Indonesia. Nah, kita akan belajar lebih dalam tentang bagaimana kita menikmati keluarga yang rusak. Gimana nih Pak? Angka perceraian kita tahu nih semakin lama semakin tinggi. Dan kita berusaha untuk menekannya ke bawah. Is that possible gitu loh Pak? Ya. Kalau kita lihat sebenarnya kan masalah-masalah sosial ya, seperti perceraian di Indonesia itu kan sangat tinggi sekali gitu. Ya. Saya kira pencegahan itu sama dengan upaya kita panjang umur supaya kita hidup sehat. Kita kan merawat, mencek general check up, ya, melakukan pemeriksaan kesehatan gitu. Ya. Kita tidak bisa berbuat banyak terhadap arus konflik perceraian di luar yang ada di sekitar kita. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri, pernikahan kita sendiri. Karena kalau kita tidak menjaga, maka ya pernikahan itu kalau tidak dirawat, itu bisa sakit, itu bisa rusak. Dan kalau rusak, ya itu memperbaikinya lama. Dan kalau rusak, itu diwariskan. Kita bisa bayangkan, pernikahan rusak itu akan diwariskan, suka atau tidak, sadar atau tidak, langsung atau tidak, anak-anak akan mengadopsi, mengimitasi perilaku, emosi, pertengkaran, konflik daripada orang tua. Jadi kalau kita mau mencegah, mau menjaga, adalah kita sadar pernikahan itu adalah warisan. Kita harus mewariskan sesuatu yang baik dalam pernikahan kita. Ya, pernikahan itu adalah kesaksian apa yang dilihat oleh anak-anak kita. Ya, banyak anak-anak gadis sekarang segan menikah dan memutuskan single aja.
Jadi monogami bagi anak milenial sekarang itu bukan hanya menikah dengan satu orang. Bagi mereka ya saya hidup sendiri aja deh, daripada lihat papa saya, mama saya menikah dan bertengkar, rusak, ribut, untuk apa saya menikah? Jadi ternyata warisan itu bukan cuma harta atau uang, kekayaan, tapi ternyata pernikahan pun bisa merupakan warisan buat anak-anak kita ya. Ya, betul. Right. Ya. Good. Nah, Pak Jul, saya sekarang mau bertanya, bagaimana dengan kasus pasangan yang selalu diselingkuhin sama pasangannya? Kan kayaknya itu susah banget gitu ya kalau kita punya suami yang kemudian selingkuh di mana-mana dan janji doang bilangnya mau bertobat tapi ternyata terulang kembali dan terulang kembali. Bagaimana seorang istri bisa bertahan dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu rusaknya, Pak? Ya, kita juga pertama-tama ya, kita harus menyadari bahwa kecenderungan negatif, kelemahan personality dari masing-masing pasangan itu kan beragam ya, sangat variatif. Sering sekali orang hanya mempersoalkan yang besar-besar ya, seperti korupsi, kemudian mencuri, lalu kemudian affair ya. Dan setiap pasangan affair itu pasti ada sumbangsi daripada pasangannya. Ya. Pasti dari dia akan lebih besar tentunya ya. Mungkin bawaannya. Dia tidak punya kontrol terhadap impuls-impuls seksualnya dan seterusnya. Tetapi daripada menyalahkan pasangan, lebih baik berusaha untuk mencari bantuan. Sekarang kan sudah ada alat-alat bantu. Misalnya, apa sumbangsi kepribadian daripada keduanya sehingga ada masalah ini dan muncul berulang-ulang. Ya, misalnya MMPI, misalnya Minnesota Multiplex Personality Inventory atau tes proyeksi misalnya. Jadi pasangan itu bisa sama-sama tahu apa sumbangan saya terhadap kejatuhan pasangan saya. Daripada hanya melihat itu dari sisi itu sudah jelas dosa. Tapi kalau hanya melihat salah benar dosa tidak, saya rasa sulit untuk memperbaiki karena pernikahan itu kan satu sisi adalah panggilan. Dan itu perjanjian. Karena itu sudah berjanji. Berusaha dengan sekuat tenaga, daya, dan dana untuk memperbaiki, mencari bantuan. Kan kita sudah janji seumur hidup. Jadi dari pertama sudah ada kasus, cari bantuan. Jangan dibiarkan. Juga jangan, ya sudah saya maafkan. Saya doakan suami saya. Ya nggak bisa dong. Itu namanya pengampunan beresiko. Suaminya nggak pernah berubah karena didoakan terus kan ini saran pendetanya mungkin sudah doakan ampuni, nggak bisa, harus cari bantuan untuk dia untuk melakukan satu perubahan, cari bantuan ada orang ketiga yaitu konselor sebagai mediator. That's right. Nggak bisa kalau hanya mungkin mendoakan, mengampuni itu udah nggak cukup, harus ada upaya-upaya memperbaiki komunikasi, rekonsiliasi, rasa percaya, banyak sekali yang harus diperbaiki. Nah ini yang kadang-kadang tidak mendapatkan bimbingan yang tepat ketika masalah itu terjadi. Wow. Ya. Dan ini Pak, ada banyak orang-orang yang minta didoakan di Good News Program juga nih Pak ya. Tidak sedikit ternyata ini yang membuat kami kaget bahwa ada peran mertua di dalam akhirnya satu keluarga itu yang tadi kita bilang awalnya mereka ingin mencapai kebahagiaan pernikahan dan menikmatinya, tapi kemudian peran mertua ternyata cukup kuat juga dan ini membuat kami kaget di abad 21 ada mertua yang masih suruh anaknya cerai. Ini gimana nih Pak? Ya sama, sekali lagi konsep identitas dan nilai tentang pernikahan bagi orang tua tersebut itu tidak jelas gitu. Kalau kita lihat konsep kita jelas kan seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya, mereka dia sudah punya unit keluarga sendiri. Yang kedua pasti ada sumbernya gitu. Misalnya orang tua yang insecure ya, tidak merasa nyaman dan terlalu melindungi anaknya seolah-olah itu miliknya. Lalu dia intervensi gitu. Banyak juga orang tua itu kakek nenek intervensi sampai ke cucu malah. Bukan hanya anak mantu, cucu gitu. Kenapa? Dia merasa gagal jadi orang tua, ingin sukses jadi nenek gitu. Ya nggak bisa, udah terlambat gitu. Apakah nggak ada harapan Pak, orang yang gagal jadi orang tua kemudian nggak berhasil menjadi kakek atau nenek yang lebih baik gitu? Ya harapannya dia mempercayakan kepada anaknya sudah bisa. Dia paling dorong, pergilah ke konselor anak, ya kan, pergilah konselor pernikahan, ya itu aja difasilitasi, jangan intervensi. Karena unit ini sudah mandiri, sudah dewasa. Nah, kalau dianggap tidak mandiri dan dewasa, berarti dia gagal karena dia tidak mempersiapkan anaknya untuk dewasa. Kan ada juga yang orang tua yang terutama yang lebih kaya Pak ya.
istilahnya secara paternal mereka itu istilahnya bahkan masih biayain. Nah ini mungkin kesalahan di sini nih Pak. Biayain anaknya, bahkan biayain cucunya Pak. Yang sudah menikah Yang dan sudah punya keluarga menikah. lagi gitu ya. Betul, saking uangnya banyak dan ini mungkin mereka juga terlibat dalam family business yang istilahnya cukup ruwet, nggak bisa dipisahkan langsung gitu. Sehingga akhirnya mertua punya apa ya, kuasa atau power yang over dominan terhadap pernikahan anak-anaknya. Gitu Pak, gimana nih? Ya, ini juga masalah yang rumit ya kalau kita lihat di diagnosa sistemnya yang tidak berfungsi ini. Fungsi-fungsi ayah yang mengajar anak bertanggung jawab ini tidak jalan. Ya. Fungsi-fungsi ibu yang membuat anaknya mandiri juga tidak jalan gitu. Jadi banyak sekali orang tua yang insecure itu berusaha untuk memanjakan anaknya supaya anaknya tidak meninggalkan dia. Tapi dia lupa bahwa uang itu tidak bisa mengikat anaknya. Suatu hari anaknya akan sadar bahwa dia sudah punya kemandirian di situ gitu. Dan kebanyakan juga anak-anak yang mau dicampurin ini juga anak-anak yang sebenarnya tidak matang baik secara kepribadian, secara emosi, secara finansial ya. Dan mereka udah dimanjakan dari dulu gitu. Nah, jadi kalau ini kita anggap ini sebenarnya sistem yang dibentuk ini belum sungguh-sungguh siap untuk menikah sebenarnya. Iya, cuman kan tapi cukup udah banyak ya. terjadi ya. Betul, betul. Cukup banyak nih ternyata orang-orang yang model-model seperti ini cukup banyak Pak. Sehingga akhirnya orang-orang yang apa ya, kurang dewasa ini kemudian mereka masuk dalam suatu pernikahan dan mengharapkan ada hasil yang baik. Dan ada banyak orang-orang yang terluka di dalamnya. Nah, mungkin bisa dijabarkan juga bagaimana sampai tahap apa nih orang ini harus tetap belajar menikmati. Istilahnya kan sekali lagi kita terkondisikan bahwa pernikahan itu satu dan untuk selamanya. Gitu. Gimana nih Pak? Ya, kita biasanya ya dalam pendekatan konseling keluarga itu tidak fokus pada kasusnya atau masalahnya. Tapi kita fokus pada sistemnya. Ini apa yang salah di dalam sistem pernikahan ini? Itu yang diperbaiki. Kalau misalnya yang tidak kuat misalnya adalah dari sisi kepribadian, personality, banyak sekali orang-orang yang tidak matang sebenarnya. Secara emosi tidak siap untuk menjadi suami atau istri gitu. Dan tidak begitu siap juga untuk menjadi mantu gitu. Jadi hubungannya sama mertua juga sering konflik. Jadi yang kita perbaiki itu sebenarnya adalah kalau datang ke ruang counseling itu adalah untuk membantu dia siap untuk mandiri. Dan kalau kasus begini, counselingnya tidak bisa 1 minggu, sebulan, setahun minimal, bisa 2 tahun. Kenapa? Karena sudah terjadi kerusakan dalam sistem, kerusakan dalam fungsi. Ya, ini seperti mobil bagus, ya kan? Masih umur 2-3 tahun, tapi mesinnya itu udah kena banjir. Ya udah tetap biar mobilnya bagus, mesinnya udah rusak. Maka dalam pernikahan ini sistem itu adalah mesin. Bagaimana dia dijalankan. Kalau bergantung sama orang tua itu udah jelas tidak bisa berfungsi dengan baik. Dan yang paling buruk adalah saya sudah katakan tadi, pernikahan itu suatu kesaksian. Dia memberi saksi apa sama anaknya? Kalau dia masih bergantung sama orang tua. Terus ini adalah warisan. Warisan apa yang dia kasih? Itu kalau tidak diputus rantainya itu akan diulang generasi ketiga. Diteruskan generasi keempat. Jadi kalau kita bisa mengerti 4 poin ini saja, kita menganalisa. 1, pernikahan itu suatu panggilan, itu calling yang sangat penting. Ya, yang kedua adalah perjanjian, kita covenant yang kita sudah janji di depan Tuhan. Yang ketiga ini adalah kesaksian, testimoni untuk memberikan kepada orang lain tentang Tuhan dan cinta Tuhan kepada kita. Dan yang keempat, pernikahan itu adalah suatu warisan yang akan diteruskan oleh generasi kemudian gitu. Jadi kita tidak fokus pada kasusnya, kita memperbaiki apa sistem, nilai, konsep, identitas yang tidak ada dalam pernikahan ini. Tidak ada tujuan, tidak ada aturan, kan? Tidak ada kesepakatan-kesepakatan. Itu yang harus diperbaiki, bukan menghilangkan ketergantungan terhadap orang tuanya. Itu secara perlahan bisa dikurangi, tapi tadi itu ya mekanisme sistem kepribadian yang sehat itu dulu. Saya bilang tidak semudah membayangkan menjawab pertanyaan ini. Setahun juga belum tentu selesai. Ya, nah Pak Jul, bagaimana dengan keluarga-keluarga yang sudah menyadari bahwa ternyata
pernikahannya tidak sempurna gitu. Memang nggak ada pernikahan yang sempurna ya. Tapi maksudnya mereka yang menyadari bahwa aku manusia berdosa dan aku menikah dengan manusia yang berdosa. Karena itulah banyak kekurangan di dalam keluarga ini. Namun kami masih berusaha untuk memperbaikinya. Nah, gimana di dalam proses untuk memperbaiki ini? Kunci apa yang diperlukan supaya masing-masing pihak baik suami maupun istri itu bisa bertahan gitu Pak melewati prosesnya? Iya, waktu rumah kami 4 tahun yang lalu ya sudah rusak, dimakan rayap, atapnya sudah mau hancur ya kan. Ya saya konsultasinya ke ahli yang mengerti tentang rumah, kontraktor, Betul. sipil kan. Saya nggak ngerti, saya maunya ini bagus, tapi nggak ngerti bagaimana caranya. Sama, pernikahan kita udah tahu rusak, tidak berfungsi, tidak berjalan. Konsullah ke ahli, dia yang bisa menjelaskan. Ada asesmennya, ada alat ukurnya, ada wawancaranya, ada diagnosanya, bisa dilakukan. Nah, memperbaiki rumah aja kita butuh setahun. Kita begitu sabar, menunggu, tolong chat ini, bantu sana, perbesar di sana. Mau merawat pernikahan yang sudah rusak, memperbaikinya mau 3 bulan. Sorry. Saya kadang-kadang didatangi konselor, udah 6 tahun rusak, terus mau selesai 2-3 sesi. Saya bilang nggak bisa, sorry, saya bukan tukang sulap. Iya. Itu nggak mau. Wow. Nah, bagaimana juga dengan ekspektasi Pak? Seringkali kan pasangan itu selalu expect, ayo kamu berubah dong, kamu kenapa masih seperti ini gitu. Apakah itu diperbolehkan atau sebaiknya kita lepaskan ekspektasi-ekspektasi itu dan berfokus pada merubah diri sendiri? Ya, hubungan itu kan satu sistem ya, dia saling bergantung, saling mempengaruhi. Jadi contoh lah ya, anak kita sakit kan semua kita terpengaruh kan. Pasti. Semua langsung memperhatikan dia gitu. Ya kan, pasangan kita sakit. Nah sama, jika pasangan kita bermasalah dalam kepribadiannya misalnya, dia gampang marah, sering maki-maki. Yang bermasalah adalah respon terhadap istrinya terhadap suaminya. Kalau bawaannya marah itu sudah bawaan, kan dia sudah tahu lama. Dan tidak bisa berubah. Maka yang bisa diperbaiki adalah respon istrinya terhadap kemarahan. Karena marah itu tidak ada masalah. Tapi respon itu yang menjadi masalah. Dan itu bisa diperbaiki. Dan biasanya kalau pasangan tidak berubah, ya yang bisa berubah adalah pasangannya. Perubahan itu adalah menerima pasangannya tidak berubah. Itulah perubahan. Menerima pasangan yang tidak bisa berubah. Wow. Itulah perubahan. Jadi dia mencoba untuk berdamai dengan situasi yang tidak berubah. Wow. Dan itu nggak gampang loh ya. Iya. Ya, misalnya dia membangun hobi, dia punya persahabatan yang baik, dia punya mentor, punya teman diskusi dengan kasus-kasus yang mirip. Tentu dia belajar, dia membaca, dia memperbaiki diri. Karena dia mau memaksa perubahan orang tua yang suaminya yang sudah 30-40 tahun begitu, mimpi. Wow. Pertanyaan bisa berubah tapi lama. Waktu perlu proses. Iya. Tapi ada harapan nggak Pak untuk keluarga-keluarga yang sudah rusak ini dipulihkan gitu untuk menjadi baik? Oh tentu, kalau nggak ada harapan ngapain saya jadi konselor? Ngapain saya nolong ratusan kasus ya kan? Tentu ada harapan. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Ada harapan. Asal fokusnya jangan pada perubahan. Fokusnya kepada salib Kristus. Panggilan Tuhan terhadap pernikahan saya ini apa? Keinginan Tuhan terhadap saya untuk membantu pasangan saya ini apa? Kalau fokusnya pada perubahan, pada kebahagiaan, kita akan frustrasi. Pernah nggak Pak Julianto? Ini pertanyaan terakhir ya. Masalah yang demikian besar dan berat yang dialami oleh seorang pasien atau teman yang datang gitu. Dan kemudian membuat sampai Pak Julianto kepala pening gitu dengerinnya. Pernah nggak itu terjadi? Yang datang ke kita kan udah stadium 4. Mana ada stadium 1 dan 2? 3 kebanyakan 4. Nah yang bisa bertahan ialah 1. Mereka kooperatif. Sungguh-sungguh mau ditolong. Ya, mau bekerja sama itu ya. Yang kedua adalah konsisten dengan mencari bantuan. Percaya apa tidak, banyak klien saya bisa sampai 2 tahun, 3 tahun ya. Dan kebanyakan mereka orang-orang yang besar ya, orang-orang yang punya jabatan, punya fungsi besar di gereja ya. Jadi kalau mereka konsisten, kooperatif dan juga percaya terhadap proses bantuan ini, mereka tertolong.
Alright. Bagaimana cara Bapak untuk ini mendetoks diri Bapak sehingga tidur pun bisa pulas gitu? Nggak kepikiran kasus-kasus yang Bapak tangani yang stadium 4. Ini pertanyaan terakhir lagi. Yes, pertanyaan Terakhir terakhir. dari yang terakhir. Jadi kalau kita udah sekolah counseling tentu sudah diajar ya. Misalnya kita tidak tidak bersimpati, kita itu berempati. Kalau berempati, kita merasakannya itu hanya di ruang counseling. Keluar dari ruang counseling kita udah lupa, I see. kita udah nggak ingat lagi. Alright. Kalau Anda masih ingat itu namanya simpati. Jadi perlu sekolah barangkali Alright. di LK3. Mantap. Mantap. Seperti Bu Debbie kan lagi Iya, sekolah. saya murid LK3. Mantap. Oke. Puji Tuhan. Oke, kita akan masuk ke jawaban doa. Awesome Pak Zul. Iya, pemirsa sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan untuk pemirsa sekalian. Shalom good news, puji Tuhan. Setelah konseling dan didoakan, sekarang hubungan saya dengan suami semakin membaik. Awalnya saya hanya sekedar menghindari perceraian karena malu dengan keluarga. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengubahkan keadaan keluarga kami. Wow, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Jangan pernah ragu, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca atau layar gadget Anda. Juga bisa melalui email ke doa@anugerah.net. Karena bersama-sama kita percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Pasti akan ada pemulihan dan jalan keluar untuk keluarga Anda. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Iblis pakai mungkin anggota keluarga saudara atau suamimu atau istrimu, ya. Nah, makanya sekarang yuk kita belajar bersama-sama. Kita nggak mau bilang bahwa itu iblis, tetapi kita pun harus berubah. Katakan saya harus berubah. Open your eyes, here I'm good news for you. Good news for you. Semarak Mega Undian First Rewards total 1 miliar. Menikmati keluarga yang rusak. Wow, kita belajar banyak hari ini bersama dengan Bapak Julianto Simanjuntak. Nah, Pak Jul, untuk closingnya ini bisakah Bapak memberikan konklusi gitu ya dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan Pak. Ya, kalau kita melihat ya catatan Alkitab dan juga realita sejarah perkawinan ya, sepanjang umur manusia, itu orang-orang menikah itu sebenarnya orang-orang pemberani ya, karena pernikahan itu beresiko gitu, karena dua orang rusak berkumpul, dua orang yang berdosa itu berkumpul. Itu jangan bayangkan nirwana. Itu adalah peperangan rohani. Ya, pernikahan itu adalah suatu peperangan rohani, karena orang yang tidak mengerti ini akan tidak melakukan apapun terhadap pernikahan. Dan kalau kita lihat dari rencana awal pernikahan itu dibuat adalah untuk menjadi mitra Tuhan, untuk menebus manusia. Itu sebabnya juru selamat lahir dalam sebuah keluarga. Jadi keluarga itu sudah didesain untuk menjadi mitra Tuhan bagi penebusan manusia. Jadi kalau Tuhan begitu menghargai keluarga, memberi keluarga dengan punya tempat yang sangat istimewa. Bayangkan, bukan dipakai, bukan gereja, bukan negara. Tapi keluarga unit terkecil itu dipilih Tuhan menjadi mitranya, menyelamatkan manusia. Saya percaya juga untuk keluarga kita yang dengan semua masalahnya, dengan semua kerusakan, ada rencana Tuhan yang belum selesai. Amin. Jadi jangan menyerah, belum selesai. Paling tidak yang kita pertahankan adalah pernikahan itu tidak dirusak sistemnya. Kalaupun kita tidak bisa lagi merubah pasangan kita, tidak bisa lagi merubah suami kita, yang kita pertahankan bukan suami kita saja, sistemnya itu dijaga, jangan sampai diputus. Karena ini akan diwariskan. Ya. Biarpun tidak sehat, rusak, tapi utuh. Itu yang kita mau wariskan. Iya. Puji Tuhan. Dan ya, sekali lagi, kita perlu rawat baik-baik keluarga kita, sekalipun tidak begitu baik sekarang. Karena nanti kalau kita sudah sakit, tua dan sekarat, siapa yang mau menjaga kita? Siapa yang mau merawat kita? Jangan harap orang lain. Jadi jangan terlalu sibuk nolong orang, nolong gereja, nolong siapapun. Ya, fokuslah. Sediakan energi, daya, dana, usaha, tenaga untuk merawat orang-orang di dalam rumah tangga kita sebagai ring satu. Nanti kita udah tua, sakit dan sekarat, mereka lah yang menolong kita. Jangan harap
teman baik, ya jemaat nggak akan ada. Iya. Nah yang ketiga, itu kita memang perlu merawat, walaupun dalam kondisi yang tidak begitu baik. Ya, karena anak-anak belajar nanti bagaimana orang tuanya mengelola pernikahan yang rusak ini. Bagaimana tentang kuasa Tuhan bisa mengubah pernikahan orang tuanya. Itu justru satu kesempatan, suatu tantangan untuk menunjukkan kepada anak-anak bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu bisa memulihkan. Ya, kita anak-anak tidak berharap orang tuanya sempurna. Anak-anak mau orang tuanya jujur aja, terbuka. Kami lagi bermasalah. Kami akan mencoba bertahan. Gitu. Saya rasa anak-anak tidak pernah minta kita sempurna. Ya, jarang mereka bandingkan kita sama orang tua sana, orang tua sini. Kita aja suka banding-bandingkan anak kan. Betul. Anak-anak terima kok kita ya. Iya, apa iya, adanya. betul. Dan kita juga sadar keluarga itu menjadi sasaran kuasa kegelapan. Dia tahu bahwa Tuhan punya rencana baik untuk keluarga kita. Jadi kuasa kegelapan itu memang akan mencoba, seperti keluarga Ayub, akan terus-menerus didera, dicoba. Tapi kita perlu bertahan karena memang kalau kita tidak jaga, tidak rawat, sekali rusak memang susah diperbaiki dan kerusakannya bisa diwariskan. Tapi sekarang sudah banyak bengkelnya, banyak konselor pernikahan. Yang ketiga kita sebut namanya rumah konseling spesialis, selalu ada harapan. Ya, jadi Anda bisa mencari bantuan. Ya, itu yang bisa Anda usahakan minimal waktu mendengarkan acara ini, carilah bantuan. Ya. Dan terakhir adalah godaan terbesar untuk merusak keluarga dari setan. Itu bukan lagi berhala jimat-jimat dan sebagainya. Berhala zaman sekarang itu adalah candu kerja, candu kesibukan. Ya, mulai sekarang runtuhkan altar kesibukan. Pandemi ini menyadarkan kita bahwa kita santai di rumah pun bisa sebenarnya. Orang-orang yang workaholic, yang candu kerja, yang melarikan diri karena tidak mampu menjadi suami dan ayah, dia sibuk di gereja, sibuk di mana-mana, sibuk di kantor dengan kesuksesan uang dan materi. Sorry, Anda tidak bisa menjadikan itu altar kesibukan. Jadi jangan heran nanti anak-anak kita juga kecanduan, cuman kecanduannya game dan sebagainya ya. Karena sebenarnya contohnya adalah kita. Ya. Ya. Anak saya bilang sama saya, Pak, kita beda-beda tipis lah. Waktu saya masih candu kerja ya sampai tahun 2014 gitu. Ya kan aku kecanduan game, Bapak kecanduan kerja. Beda-beda tipisnya kita. Beda tipis tapi sama-sama kecanduan gitu ya Pak. Iya, jadi itu anak kita itu cuma mengadopsi dari kita kok. Nggak usah kita salin anak-anak. Dari kita kok yang mereka imitasi itu. Saya rasa itu, tapi tidak ada yang tidak bisa dipulihkan dalam Tuhan. Selama fokus kita bukan kebahagiaan, fokus kita bukan pemulihan, fokus kita bukan pada perubahan pasangan, fokus kita kepada salib. Saya percaya disitulah tempat yang paling aman kita menikmati badai keluarga kita. Wow. Right. Mantap. Terima kasih Pak Jul, terima buat kasih pencerahannya hari ini. Untuk waktunya yang sudah diinvestasikan buat kami yang ada di Good News Program. Kami sangat diberkati dan saya percaya pemirsa sekalian juga pasti diberkati. Oke, kita akan dengar firman Tuhan singkat ya. Oke, teman-teman sekalian, ada satu ayat yang saya ingat nih ya, yang bicara tentang masalah. Masalah itu kalau kita lihat ada sesuatu yang baik di dalamnya, maka kita akan belajar. Tetapi kalau kita lihat bahwa masalah itu hanya untuk menjatuhkan kita, maka kita akan losing hope gitu ya. Kita akan kehilangan pengharapan. 2 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Ini satu kejadian di mana Rasul Paulus itu minta kepada Tuhan untuk menyingkirkan duri dalam dagingnya. Firman Tuhan berkata, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. When you are weak, you are strong. Amen. Nah, bagaimana dengan pernikahan Anda? Pada waktu pernikahanmu mengalami siksaan, mengalami aniaya. Nah, jadikan ini sebagai salah satu kelemahan yang mungkin Anda sudah berdoa. Mungkin Anda berkata,
Pak Daniel nggak tahu, kita udah berdoa berkali-kali. Nah ini sama seperti apa yang Rasul Paulus katakan. Jadikan titik itu sebagai satu untuk menguatkan diri Anda bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan. Sebagai orang Kristen kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan pun punya hak untuk berkata tidak. Nah ini seperti yang Paulus alami. 3 kali dia berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur. Jadi di rumahmu itu bukan iblisnya loh. Yang di rumahmu itu bukan iblisnya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa pertempuran kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Melawan iblis itu ya. Jadi iblis pakai mungkin anggota keluarga saudara. Atau suamimu atau istrimu. Ya, nah makanya sekarang yuk kita belajar bersama-sama. Kita nggak mau bilang bahwa itu iblis, tetapi kita pun harus berubah. Katakan saya harus berubah. Saya harus berubah. Pada waktu kita menyadari bahwa kita harus berubah terlebih dahulu, maka kita akan melihat sedikit banyak tadi seperti apa yang narasumber katakan. Minimal 50% kamu akan melihat ada dampak yang mulai terjadi. Nah, kita berharap bahwa dari pancingan ini, dari investment kamu yang 50% sudah kamu lakukan. Mungkinkah Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa bahwa pasangan hidupmu akan mulai melihat, oh dia udah berubah loh. Kalau dia bisa berubah, ada suara di dalam hatinya, the still small voice, Roh Kudus yang masih bertutur kata kepada kehidupannya. Dan jangan heran kalau tiba-tiba Tuhan kemudian berkehendak untuk orang itu berubah. Tepat pada kairos, waktunya Tuhan. Pasangan hidupmu berubah, rumah tanggamu dipulihkan. Tentunya kita berharap di Good News Program adanya pemirsa-pemirsa yang mengalami pemulihan rumah tangga. Kami berdoa, kami berharap apabila nanti Anda mengalami perubahan-perubahan dari narasumber-narasumber yang luar biasa, Anda terinspirasi dan Anda lakukan, Anda berubah, Anda lihat hasilnya, jangan lupa untuk share your testimony. Supaya apa? Dari testimoni singkat yang Anda punya, testimonial-testimonial ini, kami akan bacakan ulang, kami akan saksikan ulang. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Sehingga orang-orang yang mengalami permasalahan-permasalahan yang sama. Atau mungkin lebih berat dari Anda. Atau mungkin lebih ringan. Mereka berkata kalau orang itu dipulihkan oleh Tuhan. Aku pun dipulihkan oleh Tuhan. Siapa yang mau dipulihkan oleh Tuhan? Izinkan saya dan kami di Good News Program berdoa untuk Anda. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Ayo kita berdoa. Pada dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Mereka yang saat ini rindu untuk mengalami pemulihan rumah tangga. Kami berdoa Bapak dalam nama Yesus. Engkau beri kekuatan buat mereka bertahan. Untuk mereka Tuhan di dalam masa-masa kondisi keluarga yang rusak. Kondisi keluarga yang stadium 3 atau bahkan 4 Tuhan. Untuk mereka tidak memutuskan mata rantai daripada covenant itu. Bapak dalam nama Yesus kasih karuniamu itu ada. Pada waktu mereka lemah. Engkau akan memberi kekuatan kepada mereka. Engkau terima ini pemirsa sekalian. Kekuatan melalui kasih karunia Tuhan yang ada bersama dengan saudara. I release it to you. Aku melepaskan kepada saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Mendatangkan kebaikan. Katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan pemirsa untuk kebersamaan kita 1 jam hari ini. Percayalah bahwa Tuhan mau supaya kita tetap bertahan karena selalu ada harapan. Rumah tangga yang kita bina hari ini buat anak-anak kita kelak akan menjadi sebuah warisan. Yes. Kita jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Daniel Hendrata, so we'll see you next episode. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News Program atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya. Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.